Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andrian Fikri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cross section atau pengukuran melintang. Nah, untuk melakukan pengukuran melintang ini kita harus menentukan titik A0 terlebih dahulu. Oke, kita tentukan titik A0. Anggap saja di sini titik A0 tersebut. Setelah kita dapat titik A0, kita tancapkan pen baja, lalu kita berdirikan alat. Setelah alat berdiri, kita ukur tinggi alat. Setelah mengukur tinggi alat, lalu kita arahkan ke utara. Anggap titik A0-nya di sini, kita arahkan ke utara. Oke, setelah diarahkan ke utara, fungsi kita mengarahkan ke utara ini agar kita bisa mendapatkan titik azimut. Maaf, maksud saya sudut azimut. Lalu itu, setelah itu tentukan titik BM. Setelah dapat titik BM, nah titik BM ini perlu kita perhatikan. Kalau bisa cari titik yang benar-benar tidak bisa digeser-geser atau tidak bisa dicabut. Kita anggap saja di sini titik BM. Oke, titik BM. Putar teropong tadi ke arah titik BM ini. Setelah teropong diputar, kita berdirikan rambu ukur. Setelah rambu ukur berdiri, kita baca rambu ukur. Di sini kita baca rambu ukur, lalu kita hitung jarak antara A0 ini ke BM tersebut. Anggap saja di sini jaraknya sekitaran 5 meter saja kita buat di sini. Oke, 5 meter. Dan catat sudut horizontalnya, jangan lupa. Sudut horizontal. Oke. Ini yang perlu diperhatikan, baca rambu ukur. Setelah baca rambu ukur, tentukan jarak antara A0 dan A0 ke BM ini. Lalu baca sudut horizontalnya. Setelah itu kita tentukan titik A1. Titik A1 ini berjarak dari A0 ini ke A1 ini 5 meter. Oke, di sini titik A1. Setelah dapat titik A1, kita berdirikan rambu ukur. Baca rambu ukur, tentukan jarak. Jaraknya tadi 5 meter ya. Jarak di sini 5 meter. 5 meter. Oke. Jarak antara A0 dan A1 ini. Baca rambu ukur dan catat sudut dari A0 ini ke Oke, jaraknya 5 meter, lalu kita berdirikan rambu ukur di sini. Setelah rambu ukur berdiri, kita baca rambu ukur dan tentukan sudut horizontalnya. Oke, anggap saja di sini sudut horizontalnya 20 derajat. Kita catat di sini. 20 derajat. Oke. Setelah dapat sudut, setelah baca rambu ukur dan catat jarak antara A0 ke A1 ini, untuk menentukan titik A2, kita tambahkan derajat A1 ini tambahkan dengan 180 derajat. Jadi 200 derajat. Oke. 200 derajat. Dan kita tentukan titik A2. A2 ini jarak dari A2 ke A0 ini 5 meter, maaf. 5 meter di sini. Oke. A2 di sini 5 meter jaraknya. Oke. Sama seperti di A1 tadi,
kita berdirikan rambut ukur, baca rambut ukur, dan catat sudut horizontalnya tadi. Berarti ini tadi udah ditambahin 20 tambah 180 sama dengan 200 derajat, maaf. Nah, untuk menentukan titik B0, kita kurangi dari Oke, setelah dapat titik A2 ini sama seperti di A1 tadi, kita berdirikan rambut ukur, baca rambut ukur, catat jarak, dan tentukan putar teropong tadi ke arah sini, catat sudut horizontal. Lalu berapapun sudut horizontal di sini kita kurangkan 90 derajat. Anggap saja di sini 180 derajat. Oke, 180 derajat dikurang 90 derajat untuk menentukan B0 tadi. Nah, setelah kita dapat titik A0, A1, A2, kita lanjut ke titik B0. B0 ini jarak antara A0 ke B0 sejauh 3 meter. Oke, di sini B0. Setelah itu, setelah kita menentukan titik B0 tadi, di sini jaraknya 3 meter. Jarak antara A0 ke B0 3 meter. Kita arahkan teropong ke sini. Udah, kita berdirikan alat, baca rambu, bukan berdirikan alat, maksudnya berdirikan rambu ukur, lalu baca rambu ukur. Setelah baca rambu ukur, catat sudut horizontal. Perlu kita perhatikan 3 komponen ini, jarak, rambu ukur sama sudut horizontal ini harus dicatat setiap perpindahan titik. Setelah itu, setelah kita menentukan titik B0, kita pindahkan alat dari A0 ke B0 tadi. Oke, udah kita pindahkan alat di sini. Ukur tinggi alat. Setelah ukur tinggi alat, nolkan sudut horizontal ke A0. Dari B0 ini nolkan ke ke titik A0. Oke, setelah itu sudah baca rambu ukur tadi udah di sini, udah ukur tinggi alat, lalu kita tentukan titik A1. Seperti di titik B1. Seperti di titik A1 tadi, jarak antara B0 ke B1 5 meter. B1. Di sini jaraknya antara ini tadi 5 meter. Udah. Kita berdirikan rambu ukur, baca rambu ukur, lalu tentukan sudut horizontal. Oke. Ini kita hapus. Dan seperti tadi kita tambahkan sudut itu 180 derajat. Ini anggap saja sudutnya ini 20 lagi 20 derajat. Udah, setelah baca rambu ukur, menentukan jarak dan sudut horizontal, baru kita bisa pindah ke titik B2. Seperti tadi, jarak antara B0 ke B2 itu 5 meter.
Oke, 5 meter. Berdirikan rambu ukur di sini, baca rambu ukur, catat jarak dan catat sudut horizontalnya. Oke, di sini anggap saja sudutnya itu 180 derajat. Kurangi sudut ini sebanyak 90 derajat ke arah C0. Oke, jarak antara B0 dan ke C0 itu 3 meter seperti tadi. Ini C0. Jaraknya 3 meter. Udah. Kita pasang pen baja, berdirikan rambu ukur, lalu kita catat rambu ukur dan arahkan teropong ke sudut C0 dan catat sudut HZ-nya atau sudut horizontal. Setelah itu, setelah kita menentukan titik C0, untuk lanjut ke C1 dan C2 kita perlu memindahkan alat dari B0 tadi ke C0. Oke, kita pindahkan alat. Kita berdirikan alat. Setelah alat berdiri, ukur tinggi alat. Pastikan alat ini tegak lurus. Kita bisa mengecek di gelembung infonya. Oke, setelah alat berdiri, nolkan sudut horizontalnya ke B0 tadi. Dari C0 kita putar teropongnya ke B0 dan nolkan sudut horizontalnya. Lalu setelah kita dapat C0, kita harus menentukan C1, C2 untuk pengukuran selanjutnya. Seperti tadi, jarak antara